语言爬满了甲骨。Ibu kota negara api sangat besar, menempati banyak ruang. Itu sudah ada sejak zaman kuno, dibaptis oleh perjalanan waktu yang tak ada habisnya. Itu tidak runtuh selama ini. Betapa malangnya. Kami sudah di sini selama berhari-hari, namun kami belum menemukan satu pun ahli ras manusia. Apakah yang disebut pertempuran antara dua saudara batu benar-benar benar? Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada orang yang tampak dekat dengan mereka? Ada beberapa orang yang ragu-ragu. Mereka datang dari luar wilayah ini dan tinggal di dalam kota besar ini selama beberapa hari, namun pada akhirnya, mereka bahkan tidak melihat satu pun pemuda yang luar biasa. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Putri negara api tidak sederhana. Dia tampaknya memiliki darah Vermilion Bird, dan dia selalu berubah. Saya juga telah melihatnya beberapa kali, dan setiap kali saya melihatnya, dia akan selalu menjadi jauh lebih kuat. Dia bukan sosok yang sederhana. Orang-orang ini untuk sementara berhenti di jalan ketika mereka saling mengenali. Setelah mengobrol sebentar, mereka berpisah lagi. Orang-orang terus bergerak dalam aliran yang tampaknya tak berujung. Kota kuno yang megah ini berkembang dengan aktivitas dengan siapa yang tahu berapa puluh ribu orang yang masuk dan keluar setiap hari. Itu sangat ramai. Ketika orang-orang berjalan di jalanan, bahu mereka saling bertabrakan. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan adalah ada makhluk dari semua ras yang berbeda hadir di sini. Bahkan ada beberapa balapan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Si Hao melihat banyak ras dengan penampilan yang aneh dan mengerikan. Dia bahkan belum pernah mendengar makhluk seperti mereka sebelumnya, tetapi orang lain di jalan tidak berani menunjuk atau membicarakan mereka. Jelas bahwa makhluk-makhluk ini cukup kuat, dan orang-orang di sini tahu bahwa lidah yang longgar hanya akan menimbulkan masalah. Ada banyak toko di pinggir jalan, dan semuanya adalah toko dengan reputasi yang sudah mapan. Tidak ada kekurangan obat-obatan, senjata, toko harta karun, atau restoran. Banyak pembudidaya masuk dan keluar dari pintu mereka, bisnis sedang booming. Si Hao sangat santai saat dia berjalan. Dia tinggal lebih dari setahun di pegunungan di mana itu sangat damai, sampai pada titik di mana dia menjadi sedikit kesepian. Sekarang dia memasuki dunia manusia yang begitu ramai, dia merasa sangat nyaman. Setelah bosan dengan hiruk-pikuk dunia, memasuki dunia yang damai adalah jenis kesenangan. Namun, setelah tinggal terlalu lama di tempat yang tenang, menghabiskan waktu di kota yang berkembang memiliki jenis kenikmatan tersendiri. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri. Dia agak tergerak, tetapi segera setelah itu, dia menjadi bingung. Dia membuat hubungan bahwa ada dua jenis pembudidaya, mereka yang berkultivasi dengan pahit dalam isolasi dan eksentrik bebas dan tidak berbulu di dunia manusia. Ini adalah dua gaya hidup yang sama sekali berbeda. Sungguh pohon yang besar. Si Hao terkejut. Ketika dia tiba di bagian timur kota kuno ini, dia melihat sebuah pohon kuno yang menjulang ke langit. Itu benar-benar besar. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala dan bergelombang dengan lampu warna-warni merah. Terlepas dari apakah itu cabang atau daun, semuanya berwarna merah. Puncak pohon itu seperti kipas besar yang menjangkau ke langit saat menjulang tinggi di kota. Jelas bahwa pohon ini agak istimewa. Apa jenis pohon ini? Diameter pohon ini setidaknya beberapa puluh meter panjangnya, dan kulit kayunya yang tua menjulur keluar lapis demi lapis. Itu jelas sangat kuno. Pohon besar itu menempati wilayah yang cukup besar. Pohon ini bahkan lebih tinggi dari gunung. Tidak mungkin kota biasa memiliki pohon seperti itu. Untungnya, ibu kota negara api cukup besar dan bisa menempati banyak gunung besar. Akibatnya, jumlah ruang yang ditempati pohon ini tidak terlalu penting. Ini adalah pohon Dewa Api. Saat itu juga salah satu roh penjaga negara api. Ada orang yang berdiskusi. Jelas bahwa si Hao bukan satu-satunya yang terkejut. Banyak orang yang baru saja tiba di kota memiliki ekspresi yang sama. Tempat ini adalah lokasi wisata yang terkenal. Mereka yang mengunjungi negara api semua akan melihat di sini, jika tidak, itu akan sangat disayangkan.
Pohon ini sudah ada sejak zaman dahulu dan tumbuh hingga saat ini. Sayangnya, api surgawinya telah padam dan kesadaran surgawinya mengering. Itu tidak lagi memiliki kemampuan surgawi yang hebat. Seseorang berkata, ini dulunya adalah roh penjaga pohon dewa. Ketika Si Hao mendengar ini, matanya mulai menyilaukan. Ini terlalu mengejutkan. Dia mulai memeriksanya dengan cermat. Pohon ini benar-benar besar dan kuno ke tingkat yang konyol. Agar pohon ini tumbuh ke tingkat ini dan mengalami perjalanan waktu tanpa akhir, berdasarkan penalaran normal, bahkan jika api surgawinya padam, ia masih bisa menjadi hebat lagi. Itu jelas bukan pohon biasa. Namun, setelah menontonnya sebentar, dia tidak melihat adanya fluktuasi surgawi. Itu tidak memiliki aura semacam itu. Hal-hal yang dikatakan orang-orang itu tidak benar. Itu pernah menjadi dewa, tetapi kemudian, api surgawinya padam. Akibatnya, itu menjadi pohon biasa. Si Hao sangat tertarik. Dia bertanya-tanya untuk bimbingan untuk mengetahui lebih detail. Selama perjuangan antara orang-orang kudus di tahun-tahun kuno, para dewa bertarung. Ini adalah periode kecemerlangan, serta masa kekacauan bagi dunia. Sosok-sosok kuat muncul dalam jumlah besar dan talenta-talenta hebat melonjak melintasi langit. Negara-negara kuno yang hebat pertama kali dimulai selama era ini. Pohon ini berasal dari tanah leluhur negara api, sama seperti burung vermilion. Kekuatan mereka terkait erat, dan mereka berdua menjadi dewa. Mereka sangat gagah berani dan melampaui semua orang di sekitar mereka. Ketika negara api menjadi sebuah negara, ia berperang melawan semua pihak bersama-sama dengan Kaisar Suci Negara Api dan mencapai prestasi besar. Sayangnya, saat berjuang melawan sejumlah besar individu yang kuat, ia mengalami bencana. Api surgawinya diserang dan dihancurkan, jatuh dari altar surgawi. Burung vermilion dan Kaisar Suci adalah teman lamanya, dan sebagai hasilnya, mereka membawanya untuk berakar di klan api, memungkinkannya untuk terus hidup melalui sihir yang hebat. Meskipun selamat, kehendak sebelumnya, api surgawi, dan yang lainnya telah tersebar. Sekarang hanya pohon biasa. Alasannya dia bisa hidup begitu lama adalah karena kelembaban dari Immortal Sprint. Namun, itu tidak bisa lagi menyalakan api surgawinya lagi, ke titik di mana ia tidak bisa menginjak jalan Dao lagi. Banyak orang mendiskusikan hal ini, dan mereka semua menghela nafas dengan kesedihan dan penyesalan. Keberadaan surgawi kuno yang indah akhirnya berakhir dalam keadaan seperti itu. Kalian hanya menggambarkan satu sisi dari cerita. Ini tidak lengkap. Ada rumor lain, hanya saja tidak banyak orang yang mempercayainya. Seorang tetua berjalan mendekat dan berkata, ada cerita apa lagi? Beberapa orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada desas-desus bahwa api dewa pohon ini belum sepenuhnya padam, melainkan sedang mengalami kelahiran kembali, kata sesepuh. Apa? Banyak orang menjadi tercengang ketika mereka mendengar kata-kata ini. Jika terlahir kembali, seberapa menakutkannya. Ini akan sulit dipercaya. Anda harus memahami bahwa itu telah ada dari zaman kuno hingga sekarang. Jika ini benar, lalu siapa di dunia ini yang bisa menjadi lawannya? Paling tidak, jika dewa kuno tidak muncul, tidak akan ada yang bisa menjadi lawannya. Menurutmu mengapa ada beberapa sekte besar yang datang untuk membentuk aliansi dengan keluarga kekaisaran negara api? Rumor mengatakan bahwa justru karena mereka takut dengan rumor ini. Mustahil. Banyak orang tidak percaya ini. Keturunan ibu kota negara api semuanya telah mendengar rumor ini, hanya saja, sepertinya tidak banyak orang yang memperhatikannya sekarang. Penatua menggelengkan kepalanya dan pergi dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Benar-benar ada rumor seperti ini. Di masa lalu, saya juga pernah mendengar beberapa tetua yang membahas ini di sini. Ada orang lain yang berbicara dari samping dan memberikan informasi yang lebih detail. Ada desas-desus bahwa selama pengorbanan negara, orang-orang yang terbenam dalam api surgawi tidak hanya roh penjaga dan kaisar api, tetapi sebagian darinya bahkan dituangkan ke sini untuk memelihara pohon kuno ini. Ayo pergi dan minum teh dan makanan selagi langit masih cerah. Seseorang berkata dan melambai ke arah teman-temannya. Ada banyak istana terapung di langit.
Mereka semua sangat besar dan cukup jauh dari tanah. Mereka semua berada di sekitar pohon kuno ini. Aku agak percaya kata-kata tetua itu dan tidak berpikir itu terlalu tidak masuk akal. Setiap kali saya naik ke istana ini, saya selalu merasa itu akan membantu pemahaman saya tentang Dao. Setelah mendengar orang-orang ini berbicara, pikiran si Hao terguncang. Dia melihat ke arah istana besar itu dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia ingin naik dan melihat. Namun, tepat ketika dia hendak mengunjunginya, dia tiba-tiba ketakutan. Harga yang konyol. Secangkir teh saja sudah cukup untuk membuat seseorang bangkrut. Orang biasa tidak bisa naik sama sekali, dan mereka juga tidak bisa terbang ke langit. Ini benar-benar seperti istana batu giok berhiaskan berlian yang dibangun di langit. Mereka dilindungi oleh formasi misterius yang mencegah mereka jatuh. Istana berkilauan dengan cahaya yang cemerlang. Awan meringkuk di sekitar istana ini satu demi satu. Itu benar-benar tampak seperti aula surgawi yang sangat besar. Si Hao berjalan menaiki tangga batu giok dan memasuki istana terbesar. Dia membayar harga tinggi dan masuk. Apa yang dia lihat sangat luar biasa. Mereka yang bisa masuk secara alami semua pembudidaya. Selain itu, identitas mereka tidak biasa. Kalau tidak, bagaimana harganya bisa begitu tinggi? Itu sudah cukup untuk membuat pembudidaya normal menyusut kembali. Dalam arti tertentu, tempat ini menjadi tempat berkumpulnya para pembudidaya ibu kota negara api. Setelah memasuki tempat mewah ini, si Hao bertemu lebih banyak makhluk dari luar wilayah ini. Segera setelah itu, dia merasa bahwa harga yang dia bayarkan tidak salah dan masih cukup berharga, karena dia dapat mempelajari beberapa informasi penting dari diskusi mereka. Para ahli tertinggi tampaknya telah benar-benar menghilang. Mereka semua agak takut dengan krisis yang akan segera terjadi dan sebagai hasilnya mereka bersembunyi. Berita semacam ini membuat alis si Hao melonjak. Ini pasti kabar baik. Karena sosok seperti itu tidak akan melompat keluar, itu tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika dia mengungkapkan tubuh aslinya. Yang surgawi tidak lebih baik dari biji sesawi. Ini adalah berita yang diperoleh dari sekte besar dari luar wilayah ini. Sepertinya mereka yang berkultivasi lebih besar akan menderita dampak yang lebih besar kali ini. Kita seharusnya masih baik-baik saja, kan? Aku cukup yakin informasinya valid. Bahkan para ahli tertinggi dari sekte besar di luar wilayah ini mundur, namun murid-murid muda mereka tetap tinggal. Hari perubahan besar sepertinya tidak akan lama lagi. Si Hao memilih lokasi di dekat jendela di mana dia bisa melihat pohon kuno yang sangat besar. Dia mencoba berkultivasi dan menemukan bahwa itu benar-benar sedikit lebih mudah. Si Hao tinggal di sini, dan setiap hari, dia akan naik ke istana mewah dan berkultivasi di sini. Berkultivasi dalam hiruk-pikuk dunia fana adalah jenis pengalaman yang berbeda. Burung merah besar diam-diam mengutuk. Itu tidak bisa tidur sama sekali seperti ini dan hanya bisa dengan enggan menemaninya. Ada yang tidak beres. Ini sangat menakutkan. Beberapa hari kemudian, dia membuat penemuan yang mengejutkan. Karena ketika dia mengeluarkan bulu asli burung vermilion yang dia peroleh dari istana Kaisar Suci, dia mengalami wasiat kuno yang sulit untuk dipahami. Jika dia hanya mencoba merasakannya tanpa bulu sejati ini, dia tidak akan mengalami apa-apa. Namun, ketika dia memegang bulu merah yang berharga ini, dia sepertinya mendengar detak jantung yang hebat. Pohon kuno ini tidak biasa. Itu memiliki jenis keagungan dan vitalitas yang luar biasa. Hanya saja, mereka yang berada di luar tidak dapat merasakannya. Pada saat ini, bahkan makhluk dari luar wilayah ini yang memasuki tempat ini diabaikan ketika mereka membicarakannya. Dia buru-buru meminta kamar pribadi, dan kemudian dia menggunakan murid ganda dewa kuno untuk memeriksa pohon kuno yang sangat besar. Namun, dia kecewa pada akhirnya, karena dia tidak bisa melihatnya. Pada akhirnya, hanya ketika dia memegang bulu vermilion bird lagi, beberapa perubahan terjadi. Si Hao tercengang ketika dia melihat beberapa adegan tidak jelas di dalam pohon. Murid ganda saja tidak cukup, dia secara tak terduga membutuhkan objek suci dari ras vermilion bird untuk melihat ini. Sebuah pintu yang dibuat dari sepasang sayap vermilion bird.
Hati Si Hao sangat terguncang. Itu benar-benar sayap burung vermilion di dalam pohon, dan itu mengalir dengan cahaya keberuntungan. Selain itu, di belakang gerbang Vermilion Bird ada peti mati emas, dan itu menghalangi pintu masuk gua. Si Hao menajamkan matanya dan melakukan semua yang dia bisa ke titik di mana dia akan berdarah dari matanya. Akhirnya, dia melihat ada laki-laki di dalam peti mati emas, dan dia tidak bergerak. Dia langsung menggigil. Jantungnya mulai berdebar kencang. Laki-laki ini terlalu tidak biasa. Auranya mencengangkan, dan selain itu, dia tampak sangat mirip dengan patung rusak yang dia lihat di dalam istana Kaisar Suci Tanah Leluhur. Huo Linger telah memberitahunya sebelumnya bahwa ini adalah Kaisar Suci Klan Api. Peti mati emas memblokir pintu masuk ke sebuah gua. Apa yang ada di dalam? Si Hao gemetar dalam hati. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan rahasia yang begitu besar. Negara api sangat tidak biasa. Rumor mengatakan bahwa beberapa sekte besar mengizinkan murid-murid mereka memasuki tanah leluhur negara api untuk mencari sesuatu. Mungkinkah itu rahasia untuk menjadi dewa sejati? Bahkan jika ada hal seperti itu mungkin tidak berada di tanah leluhur. Beberapa ahli muda dari luar wilayah ini sedang berbicara di antara mereka sendiri. Mereka tampaknya tidak takut pada apapun. Si Hao terkejut. Apakah kata-kata orang-orang ini dapat diandalkan? Ada beberapa yang memasuki istana mewah dan duduk dan mulai membahas topik serupa. Namun, hal-hal yang mereka bicarakan sama sekali berbeda. Menurut pendapat saya, sekte-sekte besar ini sedang mencari sumber bencana yang akan datang. Kemungkinan besar itu berasal dari negara api ini. Kata-kata ini membuat banyak orang bingung. Hingga saat ini, belum banyak orang yang benar-benar memahami implikasi dari bencana besar tersebut dan mengapa hal itu bisa terjadi. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Dia melakukan upaya terakhirnya untuk melihat melewati peti mati emas ke dalam apa yang ada di dalam gua. Dia mengerahkan semua usahanya. Mata individu surgawi bersinar, dan kemudian berubah menjadi pola Dao, bergabung bersamanya. Pandangannya segera menembus ruang di depannya. Tidak hanya mata makhluk suci itu gemetar, bahkan mata Si Hao sendiri juga kesakitan. Darah mengucur dari matanya. Dia mengedarkan kekuatan sucinya secara ekstrim, karena dia benar-benar ingin melihat kebenaran di dalam gua. Akhirnya, dia bisa melihat garis buram dari apa yang ada di balik peti mati emas. Pohon kuno itu dalam dan tak terukur, seolah-olah terhubung ke dunia kuno. Kabut samar berhembus. Dia melihat apa yang tampak seperti tanah yang penuh dengan mayat serta banyak senjata yang hancur. Itu tampak seperti medan perang kuno yang tak terbatas dan suram. Namun, dalam sekejap mata, hal-hal itu menyembunyikan diri lagi. Cahaya suci melonjak hebat, dan seolah-olah dia kembali ke sarang Kunpeng di mana gerbang cahaya itu berada. Energi misterius berputar-putar. Nona kian-kian tiba, salah satu dari 10 keindahan teratas wilayah misterius. Dia adalah sosok yang sangat terkenal di generasi muda. Seseorang bergumam dengan ekspresi berapi-api di matanya. Si Hao telah menyelesaikan penyelidikannya. Ketika dia melihat keluar, dia melihat seorang gadis muda. Justru makhluk cantik dari luar wilayah ini yang dilihatnya saat baru saja memasuki ibu kota negara api. Dia jelas bukan dari ras manusia, karena ada jejak berbentuk belah ketupat di antara alisnya. Selain itu, ada juga sepasang tanduk giok di dahinya yang tampak seperti tanduk naga. Mereka cukup pendek, dan mereka mengalir dengan cahaya di sekitar rambutnya. Itu memberinya rasa keindahan tambahan yang unik. Terlepas dari ini, perawakannya tidak jauh berbeda dari ras manusia. Penampilannya sangat lembut dan indah, namun, dari waktu ke waktu, kilatan tajam akan muncul dari matanya. Wilayah misterius. Kilatan cahaya terbang melewati mata Si Hao, karena dia tahu bahwa orang tuanya sendiri telah memasuki wilayah misterius itu. Pada akhirnya, kakeknya juga pergi ke sana. Dia benar-benar ingin mengetahui keadaan wilayah itu, tetapi jarang makhluk dari wilayah itu masuk ke wilayah ini. Kali ini, pembudidaya dari lebih dari satu wilayah memasuki wilayah gurun. Ada beberapa orang di sekitar Lady Qian-Qian,
dan mereka semua cukup kuat. Jelas bahwa mereka semua adalah tokoh terkenal dari wilayah misterius. Mereka memilih meja dan semua duduk bersama. Nona Kian-Kian, saya pernah mendengar bahwa sepupu jenius Anda yang lebih tua telah sukses baru-baru ini dan telah kembali dari Sekte Barat. Apakah dia tidak datang ke wilayah gurun? Berdasarkan karakternya, setelah mendengar tentang pertempuran dua saudara batu, dia pasti akan datang. Banyak orang gemetar dalam hati. Meskipun dia diterima di Sekte Barat, dia tidak tampak seperti seseorang dari sekte seperti ini sama sekali. Setiap kali dia turun dari gunung, dia akan selalu menantang orang lain. Dia penuh semangat, dan sepertinya dia akan menantang siapapun yang dia lihat. Dia adalah individu yang sangat menakutkan. Rumor mengatakan bahwa dia mengolah tubuh tak terpecahkan Vajra dan telah mencapai puncak mutlak dengan tubuh fisiknya. Dia selalu membajak musuh-musuhnya dan jarang mengalami kekalahan. Sekte Barat juga dikenal sebagai Sekte Surga Barat. Itu pada tingkat yang mirip dengan Sekte Mending Surga dan Sekte Pemutus Langit. Itu dikenal sebagai warisan abadi dan melintasi beberapa daerah. Tubuh tak terpecahkan Vajra adalah salah satu rahasia besar mereka, dan mereka yang bisa mendapatkan warisan seperti itu semuanya agak hebat. Dia mungkin datang, kata Kian-Kian. Rambutnya tersebar di belakangnya. Alisnya agak ringan, dan ketika dia tersenyum, seolah-olah bunga sedang bermekaran. Banyak orang terguncang setelah mendengar ini. Orang-orang dari wilayah misterius semua tahu seberapa kuat orang gila itu. Dia adalah seseorang yang tidak pernah ingin mereka temui. Wilayah misterius adalah wilayah yang sangat hebat. Tidak hanya wilayah yang dicakupnya luas, itu adalah tempat terkenal di mana banyak pahlawan besar muncul. Fondasi Sekte Barat ada di wilayah ini. Itu hanya orang gila. Dia hanya bisa pamer di wilayah misterius. Seseorang mengatakan ini dengan suara yang sangat dingin. Sontak membuat suasana semakin tegang. Sebenarnya ada seseorang yang berani berbicara seperti ini, seolah-olah mereka tidak mengkhawatirkan orang gila itu sama sekali. Kekuatan orang itu jelas tidak biasa. Semua orang melihat ke arah meja batu giok dan melihat bahwa ada satu orang yang duduk di sana. Penampilannya biasa saja, dan dia sepertinya tidak memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dia tampak seperti manusia, tapi jelas bukan, karena di belakangnya ada sepasang sayap putih bersih. Di atas kepalanya juga ada lingkaran cahaya yang bersinar. Seorang ahli ras bulu dengan darah kekaisaran. Seseorang terkesiap. Ini adalah sosok yang jarang terlihat dalam ras bulu, yang memiliki darah yang melebihi darah raja. Ketika dia dewasa, dia kemungkinan besar akan menjadi raja ras. Dari daerah mana dia berasal? Banyak orang membuat spekulasi mereka, karena perlombaan bulu adalah perlombaan besar. Anggotanya dapat ditemukan di setiap wilayah utama, jadi jika ras benar-benar bersatu, kekuatan mereka akan menakutkan. Orang-orang dari wilayah misterius itu menoleh dan menatapnya. Ekspresi orang-orang di sisi Lady Kian-Kian semuanya tidak menyenangkan. Suasana menjadi agak tegang. Tepat pada saat itu, pintu istana didorong terbuka dengan paksa oleh beberapa individu. Beberapa individu masuk, dan ekspresi mereka mendung. Mereka tampaknya tidak terlalu senang. Itu sebenarnya makhluk daerah banjir. Dari kelihatannya, mereka pasti mengunjungi sang putri tetapi hanya berakhir di depan pintu yang tertutup. Seseorang menggumamkan ini, karena ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Baru-baru ini, Huo Linger dari klan api telah direcoki seperti orang gila. Ada banyak orang yang ingin menemukan batu kecil melalui dirinya, jadi pada akhirnya, dia harus menolak semua orang dan menghilang dari mata publik. Apa yang istimewa dari dia? Bukankah dia hanya putri dari beberapa ras manusia? Wilayah gurun selesai. Mari kita lihat berapa lama lagi dia bisa tetap sombong. Ekspresi makhluk-makhluk ini sedih dan penuh amarah. Mereka bukan manusia, tetapi mereka saat ini dalam bentuk humanoid. Udara hitam mendidih dari wajah mereka. Wilayah gurun sudah selesai. Di masa depan, negara api bahkan tidak akan ada lagi. Pada saat itu, putri ini atau apapun akan sama dengan sebatang rumput. Mereka sangat marah. Kata-kata mereka dingin,
dan gelombang niat membunuh merembes keluar dari mereka. Seseorang mengenali bahwa ini adalah ahli Black Cloud Rache dari wilayah banjir. Mereka memiliki kekuatan awan hitam bumi iblis. Mereka sekarang mengambil bentuk manusia, dan setiap orang aneh dan kuat. Ketika wilayah banjir disebutkan, semua orang memikirkan bumi iblis awan hitam itu. Itu telah menghasilkan seorang ahli yang tiada bandingnya, dan individu ini bahkan berjuang masuk ke wilayah misterius untuk melawan Master Sekte Lama dari Sekte Surga Barat. Dari zaman kuno sampai sekarang, berapa banyak yang berani memprovokasi Sekte Barat? Monyet, dan beberapa ahli tertinggi klan awan hitam dari tahun-tahun lalu yang tak ada habisnya mungkin adalah satu-satunya yang sembrono dan cukup berani untuk membantai jalan mereka ke Sekte Surga Barat. Mungkinkah kalian semua masih ingin bertarung melawan saudara batu yang lebih kecil? Seseorang bertanya sambil melihat para ahli Black Cloud Rache. Salah satu ahli Black Cloud Rache mendengus dan berkata, kami tidak peduli padanya, tetapi ada orang-orang dari ras kami yang ingin berbicara dengannya. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka telah mendengar bahwa klan awan hitam menjadi lebih kaya dan lebih kuat dari hari ke hari. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menghasilkan beberapa jenius yang tangguh, dan kemungkinan mereka adalah orang-orang yang ingin menguji batu kecil itu. Makhluk-makhluk dari luar wilayah ini terlalu mendominasi. Mereka sangat tidak sopan terhadap wilayah gurun kami. Seseorang bergumam. Secara alami ada beberapa ahli manusia di sini. Wilayah gurun hanya memiliki pegunungan surgawi kuno yang memiliki semacam dukungan. Namun, selama bencana besar, mereka mungkin akan menutup gerbang mereka. Adapun manusia, mereka benar-benar lemah, makhluk dari ras misterius menggelengkan kepalanya. Beberapa orang setuju dengan kata-kata ini, dan beberapa dari mereka adalah manusia dari luar wilayah ini. Jika manusia di sini seperti peri Yue-chan atau penyihir, maka karakter itu pasti tidak akan menderita penghinaan seperti itu. Saat ini, hanya ada batu kecil itu, dan kita bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Mungkinkah dia benar-benar mati dalam pertempuran yang menentukan itu, menghilang dari dunia ini? Terlepas dari apakah itu batu yang lebih besar atau lebih kecil, jika mereka masih hidup, satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkan kalian semua sampai mati. Seseorang mengatakan ini dengan suara rendah. Tidak jelas dari mana suara ini berasal, sehingga sulit untuk mengetahui siapa yang mengatakan ini. Si Hao menjadi terdiam. Ini jelas bukan dia yang membual tentang dirinya sendiri. Ketika dia ingin mencari tahu siapa yang mengatakan itu, suaranya sudah terputus. Benar-benar sombong. Anda benar-benar berani pamer di depan kami. Jika kamu memiliki kekuatan, maka keluarlah dan bertarunglah. Secara kebetulan, Si Hao baru saja keluar dari kamar pribadi. Dia tidak mencoba untuk berhadapan dengan orang-orang ini, melainkan menuju ke area Lady Qian-Qian untuk bertanya tentang situasi wilayah misterius itu. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi tentang orang tuanya. Namun, di mata makhluk itu, Si Hao sepertinya sedang memprovokasi mereka. Seseorang bangun segera setelah dia selesai berbicara dan bahkan berjalan mendekat. Seolah-olah dia menerima tantangannya. Bagus. Kamu punya nyali, benar-benar berjalan keluar. Apakah Anda ingin melawan saya? Makhluk ini mendidih karena marah, dan matanya dingin. Kesadaran spiritualmu tampaknya agak kurang. Bukan saya yang berbicara. Kau salah orang. Si Hao meliriknya dan mengucapkan kata-kata ini. Semua orang menjadi terdiam. Bocah manusia ini tampak agak lemah, tetapi bukankah kata-katanya barusan merupakan jenis penghinaan? Apakah dia mengejek indera ahli dari luar wilayah ini? Kamu terlalu sombong. Makhluk dari luar wilayah ini memiliki sepasang tanduk banteng yang berapi-api di kepalanya. Bahkan setelah berubah bentuk, dia masih memiliki sifat ini dari klannya. Itu membuktikan bahwa dia milik garis keturunan Flaming Bull. Bahkan temperamennya cocok dengan rasnya, dia mudah marah. Si Hao secara alami tidak repot-repot memperhatikannya. Dia berjalan dengan langkah besar menuju tempat Lady Qian-Qian berada. Jangan mengambil langkah lain. Wajah ahli muda dari ras Flaming Bull jatuh.
Dia mengulurkan tangan ke bahu Si Hao. Apakah kamu mencari pemukulan? Burung merah besar yang sedang tidur siang membuka matanya. Saat ini, tubuhnya sepenuhnya hitam seperti burung gagak. Ketika melihat tangan itu turun, dia dengan marah melebarkan matanya. Dengan suara hong, sepasang sayap besar terulur, menciptakan suara pipa yang tajam. Burung merah besar itu langsung menamparkan wajah ahli Flaming Bull Rache ini. Itu sangat keras dan jelas. Semua orang menjadi tercengang. Itu hanya seekor gagak, namun sangat mendominasi. Itu memberi makhluk dari luar wilayah ini tamparan di mulutnya. Jangan memprovokasi saya, atau kakek ini akan memukuli Anda sampai Anda berharap Anda mati. Burung merah besar itu sedih dengan sombongnya. Jantungnya melompat liar, karena tidak pernah menyangka bahwa beberapa metode yang diajarkan Second Baldi kepadanya akan sangat tepat. Itu tidak meleset, karena pihak lain tidak bisa menghindar sama sekali. Kamu harus mati. Pakar Flaming Bull akan bergegas ke depan. Itu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Burung merah besar itu sangat lugas. Sebuah sayap yang tampaknya tak berbentuk mengirim ahli Flaming Bull terbang keluar dari istana. Pukulan itu mengenai mulutnya dengan bersih. Botak kedua sekuat itu. Dia mengajari saya beberapa trik sebelum pergi. Jika saya tahu seberapa kuat dia sebelumnya, saya akan membuatnya menumpahkan segalanya. Burung merah besar itu sangat menyesal. Ini adalah beberapa kemampuan kecil yang diajarkan botak kedua sebelum meninggalkan desa batu. Makhluk-makhluk dari luar wilayah ini semuanya terkejut. Siapa orang ini? Bahkan burung yang dia pelihara sangat kuat. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Jangan mengganggu kakek ini, atau aku akan menghajar kalian semua sampai mati. Burung merah besar menyapu pandangannya melalui semua pembudidaya di sini. Makhluk-makhluk di sini semua ketakutan. Mereka hanya memandang rendah manusia di wilayah gurun, namun pemuda seperti ini muncul. Burung yang dia pelihara sudah sangat arogan dan kuat sampai ke tingkat yang konyol. Itu membuat banyak makhluk di sini menjadi gila. Cakar Phoenix terbang. Di kejauhan, ahli ras bulu muda dengan darah kaisar mengungkapkan cahaya surgawi yang dalam di matanya. Auranya segera meletus saat dia menatap burung merah besar itu dengan takjub. Apa? Itulah kemampuan surgawi Phoenix, cakar Phoenix terbang. Beberapa orang berteriak kaget dari samping. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Selama teknik itu terkait dengan naga sejati, Phoenix surgawi, dan makhluk lain di tingkat itu, bahkan jika teknik itu tidak lengkap, itu akan tetap hebat dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Teknik milik Archaic Vicious Ten, bahkan jika itu hanya pecahan dan sangat rusak, masih akan memiliki pengaruh yang besar. Bahkan akan cukup untuk memungkinkan sekte berkembang dengan cepat. Flying Phoenix Claw secara alami adalah salah satu teknik berharga yang hebat yang diturunkan oleh Divine Phoenix. Hanya saja, teknik surgawi semacam ini telah hilang dalam transmisi sejak zaman kuno dan tidak lagi diturunkan. Ini sangat rusak dan hanya bisa dianggap sebagai divine ability kecil. Namun, masih ada beberapa misteri menarik di dalamnya yang patut dipelajari. Seseorang berkata dengan suara rendah. Anak lembu kecil, sebaiknya kamu mengingat kata-kata kakek ini dan bersikaplah baik. Kalau tidak, aku akan memakanmu. Burung merah besar itu melepaskan makhluk ini dan terbang kembali ke bahu Si Hao. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua merasa bahwa burung ini benar-benar tidak terkendali. Nada suara ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Si Hao tidak banyak bicara dan terus berjalan ke depan menuju Lady Qianqian. Dia tidak terpengaruh oleh konflik sama sekali. Para ahli dari luar wilayah ini semuanya mengungkapkan ekspresi keheranan. Mereka semua merasa bahwa pemuda ini tidak sederhana. Burung itu sendiri sudah tangguh, jadi pemiliknya pasti harus jauh lebih tangguh. Tunggu sebentar. Seorang kultivator dari Black Cloud Rache membuka mulutnya dan berjalan mendekat. Apakah teknik berharga itu cakar Phoenix terbang? Apakah ada kebutuhan bagi saya untuk memberitahu Anda? Burung merah besar itu menunjukkan tatapan meremehkan. Banyak orang menonton dengan tenang. Lagi pula, meskipun Flying Phoenix Claw adalah teknik berharga yang rusak,
ada beberapa simbol mengejutkan di dalamnya. Jika mereka disempurnakan, mereka bisa menjadi sangat berharga. Wajah para ahli dari Black Cloud Rache menjadi mendung. Dia ingin berbicara dengan Si Hao, karena pada akhirnya, burung merah besar itu hanyalah hewan peliharaan yang dibesarkan oleh pihak lain. Jika dia hanya bisa berbicara dengan burung ini, maka itu akan menurunkan statusnya sendiri. Teman, sepertinya kamu terlalu percaya diri. Aku sedang berbicara denganmu. Pakar dari Black Cloud Rache berbicara. Matanya tidak menunjukkan niat baik saat dia menatap Si Hao. Si Hao bahkan tidak memperhatikannya. Dia sudah mendengar bahwa ada beberapa ahli dari Black Cloud Rache yang ingin mengetahui keberadaannya dari Huo Linger. Mereka ingin membawanya kembali untuk diinterogasi, bukankah ini agak sombong dan sombong? Kamu berani mengabaikan kakek ini, sepertinya mulutmu juga pantas ditampar. Burung merah besar itu menunjukkan kilatan ganas. Itu tidak pernah memiliki karakter yang sangat baik, lebih tepatnya, itu sama sekali bukan burung yang bagus. Teman, cakar Phoenix terbang terikat dengan rasku. Ini adalah kemampuan surgawi yang dimiliki oleh salah satu ahli tertinggi klan saya. Saya ingin bertanya bagaimana burung Anda bisa mendapatkannya. Pakar Black Cloud Rache terus maju. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Hanya seorang pria yang secara acak mengeluarkan asap hitam, namun Anda ingin mengatakan bahwa teknik berharga ini adalah teknik berharga klan Anda. Apakah Anda mencoba untuk mendapatkannya karena itu benar atau sesuatu? Alasanmu terlalu bodoh. Burung merah besar itu mengejek. Pakar dari Black Cloud Rache mengeluarkan dengusan dingin. Ketika dia melihat bahwa Si Hao tidak memperhatikannya, dia mengeluarkan teknik yang berharga. Kabut mulai menyebar keluar. Cahaya warna-warni merah berkedip di dalam mata burung merah besar itu. Sebuah sayap dengan cepat menamparkan untuk menyebarkan asap hitam, tetapi menemukan bahwa kabut tidak menyebar sama sekali dan terus melonjak ke depan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mendapatkan beberapa bagian aneh dari teknik berharga Divine Phoenix akan memungkinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan? Itu hanya beberapa dao kecil. Pakar awan hitam itu mencibir. Asap hitam mulai membubung, dan tidak hanya mengelilingi burung merah besar, ia juga berusaha menekan Si Hao. Tiba-tiba, cahaya api tersebar keluar. Tidak hanya ada api surgawi dari burung vermilion, ada juga jenis cahaya surgawi lainnya. Mereka juga diperoleh dari Second Baldi. Mereka saat ini sedang dilepaskan dari mulut burung merah besar. Itu segera membuat asap hitam menyala, menciptakan suara cici. Pakar dari Black Cloud Rache bergerak mundur. Setengah dari tubuhnya terbakar. Segera setelah itu, burung merah besar itu merentangkan sayapnya, juga menyerang mulutnya dan mengirimnya terbang kembali ke tangga batu giok di bawah. Teman, kamu agak terlalu sombong. Dengan menggunakan burung ganas untuk melukai, apakah Anda meremehkan kami? Beberapa ahli dari Black Cloud Rache berdiri pada saat yang sama dan bergerak maju. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Perlombaan ini benar-benar tidak baik untuk diprovokasi. Mereka memiliki sosok yang tangguh di antara barisan mereka. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur kuno mereka bahkan bertarung melawan Master Sekte Barat dan menampilkan bagian dari teknik berharga Divine Phoenix. Kekuatan surgawinya tak tertandingi. Seluruh tubuh burung merah besar itu bersinar, dan cahaya warna-warni merah yang mempesona mekar dari tubuhnya yang hitam pekat. Itu bersinar seperti matahari yang cemerlang, memancarkan kekuatan mengerikan yang sepertinya bisa menghancurkan 9 surga besar. Ini bahkan membuat Si Hao terkejut. Sepertinya latar belakang Second Baldi tidak sederhana, dan kemampuan kecil yang dia berikan pada burung merah besar itu sama sekali tidak biasa. Makhluk-makhluk dari ras awan hitam semuanya mundur dan ketakutan. Wajah mereka memucat. Ini benar-benar jenis penghinaan. Pemuda itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, dan hanya burung itu saja yang meniup semuanya kembali. Jangan memprovokasi kakek ini. Jika Anda tidak cepat dan membuat diri Anda langka, saya akan menumpuk Anda semua menjadi gundukan. Kata burung merah besar. Pada saat ini, Si Hao sudah tiba di depan Lady Qian Qian dan membayar etiket yang tepat sebagai seorang kultivator.
Ketika orang-orang dari wilayah misterius pertama kali melihatnya datang, mereka semua memiliki permusuhan. Namun, setelah melihat gagak di bahunya menunjukkan kekuatannya, mereka semua menjadi khawatir dan tidak berani bertindak sembarangan. Namun, orang-orang ini masih sedikit tidak mengundurkan diri. Lady Qianqian adalah salah satu dari 10 keindahan teratas wilayah misterius dan sangat terkenal. Statusnya di antara generasi muda khususnya sangat tinggi. Namun saat ini, seorang pemuda dari wilayah gurun sebenarnya ingin mencari cara untuk berteman dengan mutiara wilayah misterius dan mengobrol. Ini seperti provokasi langsung terhadap para ahli muda yang merupakan pelindung bunga mereka. Sepertinya aku belum menanyakan namanya kepada saudara ini. Nyonya Qianqian berbicara. Wajahnya yang putih bersih seperti batu giok membawa senyum lembut. Dia tampaknya sedikit ingin tahu tentang pemuda yang agak kuat ini. Aku ingat, dia adalah kakek burung itu dari alam dewa kekosongan. Dia berhubungan sangat baik dengan batu kecil itu. Tiba-tiba, seseorang berbicara, seolah-olah dia tiba-tiba bangun. Apa? Itu adalah duo yang tak tahu malu. Seseorang berteriak kaget. Namun, dia menggelengkan kepalanya lagi segera setelah itu. Kakek burung dan koin tidak semudah itu. Itu pasti dia. Burung di bahu memiliki moralitas dan perilaku yang sama. Adapun usia, secara alami bisa ditutupi di alam dewa kekosongan. Seseorang membuat deduksi ini. Si Hao tidak mengungkapkan pendapat apapun. Wajahnya membawa senyum tipis. Saya telah mendengar sebelumnya bahwa wanita itu adalah kecantikan surgawi dengan gaya dan bakat yang luar biasa, bulan di dalam wilayah misterius. Hari ini, saya dapat melihat bahwa itu adalah reputasi yang layak. Si Hao tersanjung. Semua orang senang mendengar pujian, terutama seorang gadis cantik, karena mereka secara alami suka mendengar orang lain memuji kecantikan mereka. Namun, Lady Qianqian hanya tersenyum ringan dan berkata, saudara ini terlalu banyak memuji. Saya tidak berani mengklaim seperti itu. Saya sangat tertarik pada wilayah misterius dan mendengar bahwa ada banyak gunung, kuil, dan perbendaharaan tersembunyi yang terkenal. Saya selalu ingin mengunjunginya sendiri. Si Hao memulai percakapan. Dia ingin belajar tentang kekuatan besar wilayah misterius itu. Tuan Qianqian tidak tahu dari mana dia berasal, tetapi dia tidak berbicara dengan kasar. Wilayah misterius itu benar-benar bumi surgawi. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli hebat yang bangkit dari tempat ini. Fondasi Sekte Barat terletak di sana. Selain itu, ada sisa-sisa dari 10 setan, serta gunung abadi. Jika saudara ini ingin mengalaminya sendiri, ada banyak keajaiban yang harus dicari. Keduanya mulai mengobrol, dan keduanya memiliki senyum di wajah mereka. Mereka tampaknya berhubungan cukup baik. Tepat pada saat ini, pintu istana diledakkan, dan beberapa ahli muda masuk. Mereka semua agak luar biasa, dan salah satunya memiliki penampilan yang sangat mengesankan. Sebuah kepala rambut ungu tersebar di bahunya, dan garis-garis petir dingin keluar saat dia membuka dan menutup matanya. Fisiknya kokoh, dan kemegahan surgawi mengalir dari pori-porinya. Ada kekuatan eksplosif di tubuhnya, serta jenis ketidakberdayaan. Kamu siapa? Bahkan orang sepertimu berani duduk di sebelah wanita itu. Nyah. Semua orang menjadi terdiam. Ini terlalu sombong dan tirani. Bahkan si Hao mengungkapkan cahaya dingin dari matanya. Sejak dia meninggalkan desa, dia belum pernah bertemu seseorang yang memarahinya seperti ini. Orang ini sangat tidak terkendali dan agresif. Burung merah besar itu juga tercengang. Dia berbicara dengan bocah iblis seperti ini. Di masa lalu, tidak pernah ada orang yang egois seperti ini. Mereka yang berani berperilaku kasar dimakan, belum lagi mereka yang tidak masuk akal seperti orang ini. Hanya orang-orang dari wilayah misterius yang menggigil di dalam. Mereka sangat menyadari identitas mengejutkan orang ini. Justru sepupu Lady Qianqian yang dikenal sebagai orang gila. Mereka semua sangat takut dengan kekuatan di balik individu ini. Bagaimanapun, rumor mengatakan bahwa dia adalah keturunan penting dari seorang tokoh penting di Gunung Abadi. Karakternya juga selalu seperti ini, sangat sombong.
Murid-murid yang lebih muda yang melihatnya berjalan-jalan di wilayah misterius akan selalu menghindarinya, karena mereka tidak mau memprovokasi dia. Gunung Abadi sebanding dengan Sekte Surga Barat. Itu memiliki status yang luar biasa dan memiliki warisan yang sangat menakutkan. Namun, sekte ini tidak membentang di beberapa wilayah, dan jumlahnya tidak banyak. Tokoh-tokoh pentingnya jarang muncul di dunia luar, dan sekte tidak berkembang keluar. Namun, itu masih peringkat di atas banyak sekte besar dari berbagai daerah. Baru-baru ini, pemuda ini selalu mengejar Qian-Qian, jadi sekarang dia melihat seorang pemuda duduk di sebelahnya, mengobrol dengan gembira tanpa berusaha menutupi apapun, dia segera menjadi bermusuhan, menyuruh si Hao untuk tersesat. Apakah kamu tidak mendengarnya? Seseorang berkata dari samping, dan jelas bahwa pemuda ini mencoba untuk memanfaatkan momentum. Kalian semua sudah selesai. Burung merah besar berteriak. Si Hao melotot keluar, dan tubuhnya meledak dengan aura mengamuk hanya dalam sepersekian detik. Beberapa individu merasakan darah dan ki mereka berputar-putar tak terkendali di dalam diri mereka dari tekanan dan mundur-mundur. Terlepas dari satu pemuda itu, mereka semua batuk seteguk darah. Semua orang menjadi kaget. Bagaimanapun juga, tuan dari gagak itu sangat tangguh. Kaulah yang sudah selesai. Pemuda itu berteriak. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin dan mengulurkan tangan besar. Simbol berkedip, dan dengan suara honglong, itu ditekan ke bawah. Dia menangkapnya dengan satu gerakan dan kemudian mulai memukulinya dengan suara pipa. Para pembudidaya dari wilayah misterius semuanya ngeri. Pemuda ini telah memicu bencana besar. Dia benar-benar berani memukul mulut orang itu. Beberapa orang di istana ini mungkin terjebak dalam hal ini. Itu karena mereka tahu bahwa Gunung Abadi sangat melindungi orang-orang mereka. Meskipun mereka tidak memiliki banyak orang, mereka semua adalah ahli yang mengejutkan. Alasan pemuda ini bisa bertindak begitu mendominasi adalah karena tidak ada yang berani memprovokasi dia. Kamu, pemuda itu berteriak dengan marah. Si Hao mengulurkan tangan dan menunjuk ke tempat di antara alisnya dan memeriksa lautan kesadarannya. Pada saat itu, dia mengerti banyak. Dia tiba-tiba mengerti mengapa dia berani bertindak begitu sombong. Jadi sepertinya kamu berasal dari Gunung Abadi. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka adalah tanah kuno yang menyaingi Sekte Surga Mending dan Sekte Surga Surgawi. Si Hao tertawa dingin. Segera setelah itu, pikirannya bergetar lagi, karena dia menerima berita lain yang sangat penting. Setelah kakeknya, Dewa Iblis Besar memasuki wilayah misterius, dia akhirnya memasuki Gunung Abadi. Apa? Si Hao sangat terkejut. Gunung Abadi mungkin terhubung dengan orang tuanya. Dia dengan hati-hati menyelidiki lautan kesadaran pemuda ini, dan wajahnya terus-menerus menjadi mendung. Orang arogan dan tirani ini bahkan mungkin memiliki hubungan darah yang sangat lemah dengannya. Ini benar-benar panen yang tidak terduga. Baru saja ketika dia mengobrol dengan Lady Qian-Qian, dia hanya bertele-tele. Bukankah informasi tentang orang tuanya adalah hal yang benar-benar ingin dia ketahui? Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan petunjuk penting seperti itu dari tubuh pemuda yang mendominasi ini. Kamu berani bertindak melawanku? Ketika pemuda itu dibebaskan, dia memelototinya dengan marah dengan mata ganas. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan mendisiplinkanmu dengan benar di tempat orang tuamu. Ketika si Hao selesai berbicara, dia menariknya dan mulai menamparkan wajahnya berulang kali. Suara yang dikeluarkan sangat memekakkan telinga. Semua orang menjadi tercengang. Apakah pemuda ini menjadi gila? Apakah dia mencoba membuat dirinya terbunuh oleh Gunung Abadi? Film pun berakhir.